Saya akan menjawab pertanyaan dari judul video. Jamaah saham PBLI akan turun lagi pada pembukaan hari ini, Jumat 24 Juli 2024, menjadi give up disertai dengan volume yang besar dan cepat menyentuh angka 4.640. Lalu jam 10 pagi tadi itu cepat kembali menyentuh harga 4.600, lalu kembali menjadi kenaikan harga hingga 4.620 meskipun pada saat closing akhirnya sedikit dibanting ya, tanda kutip 2 tick di 4.600. Hal tersebut membuat candle yang terbentuk pada hari ini membentuk EOL yang di atas, yang seolah-olah channel itu menang. Sebenarnya dari kondisi ini muncul dua pertanyaan lagi. Yang pertama, apakah gift tersebut akan segera ditutup dalam waktu dekat? Dan pertanyaan yang kedua, apabila ditutup, apakah saham PBL membentuk low baru yang artinya bisa di bawah 4.000 ya harga sahamnya? Halo semuanya, kembali bersama saya Nabi Jaya di channel Pipeline Investasi. Pada hari ini saya akan melakukan review kinerja yang terupdate dari emiten Bank Rakyat Indonesia dengan kondisi saham BBLI untuk kinerja 5 bulan pertamanya di tahun 2024 yang baru dirilis kemarin 27 Juli 2024. Beserta nanti juga saya akan mencoba untuk menghitung harga wajar saham dari BBLI serta berusaha menjawab bagaimana pergerakan harga saham BBLI dalam jangka waktu yang pendek untuk time 3 bulan ke depan berdasarkan indikator yang tersedia. Masuk ke kinerjanya, kita masuk lebih dahulu daftar komposisi MMA saham BBLI yang tiga terbesarnya saja ya di luar pemerintah Indonesia sebagai pengendali dari BBLI. Pembelian investor asing di saham BBLI berulang cukup signifikan pada Mei tahun 2024 menjadi 34,48% dibandingkan dari awal tahun. Pembeliannya itu sebesar 36,67% dan cepat menyentuh angka 37,06% pada bulan Maret 2024. Investor individu lokal atau retail lokal pembeliannya menjadi 3,56% Maret Mei 2024 dengan jumlah investor setengah juta lebih ya, yakni 59.480 investor. Dan tadi saya sudah coba iseng menghitung pada saat video ini dibuat 28 Juni 2024, kapitalisasi pasar atau market cap dari BBLI itu sebesar 700 triliun, 3,56% pembelian investor retail lokal dari 700 triliun itu kan menjadi sebesar 24,92 triliun yang dibagi dengan jumlah investornya 509.440.000, maka dapatkan angka 48,92 juta per investor. Jadi kalau dirata-rataan pembelian investor retail lokal di saham BBLI sebesar 48,92 juta rupiah. Dan bila kita bandingkan dengan investor individu asing biar apple to apple yang pembeliannya di saham BBLI sebesar 0,026% dibagi dengan jumlah investor asing individu yang sebanyak 368 investor, maka bila dirata-rataan menjadi sebesar 454,5 juta per investor, yang artinya sekitar 10 kali lebih banyak pembeliannya per investornya dibandingkan dengan investor lokal. Dan kalau dibandingkan lagi dengan institusi asing, angka pembelian institusi asing itu kan sebesar 34,99% di saham BBLI dan dibagi dengan jumlah investor institusi asing yang sebanyak 2.451 investor, maka dapatkan angka sebesar 99,93 miliar per investor ya, atau per institusi. Jadi tidak salah ya apabila kita menarik kesimpulan bahwa pergerakan dari investor asing di pasar harian dari saham BBLI sangat berpengaruh dengan pergerakan harga saham BBLI. Kita masuk balance sheet atau posisi keuangannya. Total penyaluran kredit BBLI pada 31 Mei 2024 sebesar 1.202 triliun rupiah, naik 1,01% secara month-over-month. Namun angka ini lebih rendah ya bila dibandingkan dengan Maret tahun 2024. Dan pihak ketiga naik 0,47% month-over-month menjadi 1.400 triliun rupiah. Dari awal tahun angka ini terus bertambah, sedangkan kasya pada bulan Mei juga mengalami kenaikan 1,01% secara month-over-month menjadi sebesar 874 triliun rupiah. Rasio jasa atau dana mula sebesar 62,48%, naik 34 basis point dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Rasio jasa ini merupakan yang tertinggi ya sejak awal tahun, yang artinya ini bagus. Dari laporan laba ruginya, pendapatan bunga BBLI untuk 5 bulan pertama tahun 2024 tembus 67,3 triliun rupiah. Angka ini naik 16,4% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, tetapi net interest income atau pendapatan bunga bersih hanya naik 5% secara year on year
menjadi sebesar 45,4 triliun rupiah karena beban bunga naik 49,1% secara year-on-year. Dan kalau dibandingkan secara monthly atau bulanan, MII BBLI pada bulan Mei 2024 perubahan yang kedua terendah dalam 6 bulan terakhirnya setelah bulan April tahun 2024. Tetapi perlu dipertimbangkan ya bahwa pada bulan April tahun ini itu ada libur lebaran yang lebih dari 1 minggu. Provisi naik 31,3% secara year-on-year dan bulan Mei 2024 secara khususnya naik 19,01% month-over-month. Hal ini berbeda dengan BBNI yang dibahas kemarin. Mereka justru mengurangi provisinya secara signifikan ya, secara year-on-year. BBLI menaikkan provisinya secara signifikan, artinya bahwa BBLI medium ya, dalam tanda kutip, adanya indikasi peningkatan aset yang berisiko tinggi atau kualitas asetnya memburuk. Salah satunya ditandai dengan rasio NPL yang meningkat. Kemarin sudah dibahas ya, mayoritas pinjaman dari Bank BNI disalurkan untuk pinjaman korporasi yang notabene berdasarkan capaian kuartal 1 2024 NPL-nya itu membaik ya di sebuah bank misal. Kondisi ini berbeda dengan BBLI yang sebagian besar pinjamannya untuk UMKM. Lebih sedikit capaian kuartal 1 2024-nya penyaluran kredit BBLI untuk segmen korporasi itu sekitar 16,4%. Berarti sisanya untuk UMKM dan consumer. Sedangkan rasio NPL dari segmen usaha mikro, kecil dan consumer semuanya naik ya, yang artinya memburuk. Maka segmen usaha kecil atau small itu rasio NPL-nya sudah melewati angka 5% ya, 5,44%. Segmen medium NPL-nya meskipun mengalami perbaikan, tapi kalau balik lagi komposisi pinjaman dari BBLI sebenarnya cuma kecil ya, sekitar 2,4%. Oleh sebab itu dengan provisi yang dinaikkan oleh BBLI, maka harapannya rasio NPL ini akan mengalami perbaikan kalau setidaknya tetap terjaga meskipun dengan risiko laba jutaan. Kemarin kita sudah melihat ya apa yang dilakukan oleh BBNI, provisinya berulang secara signifikan agar labanya itu bisa naik, dan itu dapat diadakan sedikit berhasil ya, meskipun kenaikannya itu hanya 1,1% secara year-on-year. Tetapi apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, maka labanya itu akan menurun bila dibandingkan secara year-on-year atau periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Dan balik lagi BBLI, hal ini yang mengejutkan ya sebenarnya, meskipun BBLI menaikkan provisinya, laba operasional itu tetap bisa naik. Kalau dibandingkan secara year-on-year itu sebesar 9% menjadi sebesar 27,4 triliun rupiah, dan laba bersih itu 8,8% menjadi sebesar 21,9 triliun rupiah. Karena memang PPOP atau laba operasional sebelum provisinya itu sudah wah ya, naik 16,8% secara year-on-year. Secara monthly atau bulanan, PPOP bulan Mei 2024 itu naik 8,75% secara month-over-month. Laba operasional setelah provisi naik 2,09% secara month-over-month, dan laba bersihnya naik 1,75% secara month-over-month. Dan kalau dikaitkan dengan pergerakan harga saham BBLI, bisa jadi ini memang salah satu pemicu utama dalam 2 hari belakang harga saham dari bank-bank besar dan BBLI secara khususnya itu mengalami kenaikan yang signifikan. Melihat adanya sedikit perbaikan kinerja dari BBLI pada bulan Mei dibandingkan bulan April, meskipun sedikit tidak apple to apple, dengan asumsi bulan Juni kinerjanya hampir sama dengan capaian pada bulan Mei-nya, dan berdasarkan 4 kuartal terakhir korelasi laba bank only dari BBLI dengan laba konsolidasiannya itu berkorelasi kuat, dan gap-nya itu tidak fluktuatif ya. Maka proyeksi earning per share dari konsolidasian BBLI untuk semester 1 tahun 2024 masih di sekitar 195 hingga 210 rupiah. Dan dengan pertimbangan banyak yang memproyeksikan Bank Sentral akan lebih bersiap dovish pada kuartal akhir tahun ini, maka diproyeksikan earning per share atau laba per saham dari BBLI pada semester 2 2024 itu lebih baik dibandingkan semester 1-nya, dengan proyeksi itu di sekitar Rp200 hingga Rp220. Maka proyeksi earning per share atau laba per saham dari BBLI untuk tahun 2024 tahun penuh menjadi sebesar Rp412,5, meskipun bila saya ambil mediannya dari masing-masing proyeksi per semester-nya. Dan dengan valuasi yang wajar untuk saham BBLI ini sekitar rasio 14 hingga 15 kali, maka harga wajar untuk saham BBLI sebesar Rp5.981 atau Rp6.000 dengan PE forward itu
sebesar 14,5 kali. Dan bila dibandingkan dengan konsensus analis di laman investing dan TradingView itu masing-masing sebesar Rp6.102 dan Rp6.025. Jadi berdasarkan harga penutupan saham PBLI pada hari Jumat 28 Juli 2024 ini di harga Rp4.600 pasti ada potensial upside untuk saham PBLI sebesar lebih dari 30%. Sekarang menjawab pertanyaan dari judul video, apakah saham PBLI akan turun lagi pada pembukaan hari ini Jumat 28 Juli 2024 menjadi gap up disertai dengan volume yang besar dan cepat menyentuh angka 4.640. Lalu jam 10 pagi tadi itu sempat kembali menyentuh harga 4.600, lalu kembali menjadi kenaikan harga hingga 4.620 meskipun pada saat closing akhirnya sedikit dibanting ya tanda kutip 2 tick di 4.600. Hal tersebut membuat candle yang terbentuk pada hari ini membentuk EOL yang di atas yang seolah-olah seller itu menang. Sebenarnya dari kondisi ini muncul dua pertanyaan lagi. Yang pertama, apakah gap tersebut akan segera ditutup dalam waktu dekat, dan pertanyaan yang kedua, apabila ditutup apakah saham PBL membentuk low baru yang artinya bisa di bawah 4.000 ya harga saham. Jawab pertanyaan yang pertama, indikator yang pertama kalau dari segi volume semakin besar suatu volume NDR gap up atau gap down itu terbentuk terhadap volume rata-ratanya, maka semakin kecil kemungkinannya gap tersebut akan ditutup dalam waktu yang dekat. Kedua, berdasarkan teori yang saya baca ada 3 jenis candle apabila suatu gap kemungkinan tutupnya itu lebih kecil atau ditutup pun dalam jangka waktu yang lama, misalnya menjadi resist dan sebagainya. Yang dalam konteks saham PBLI sekaligus sama A ini merupakan salah satu indikasi kebalikan arah atau trend hingga candle tersebut, yakni Morningstar, Bullish Going dan Camel. Kali ini tidak ada candle tersebut ya, dan kuatnya pun hanya sampai 4.620 tadi. Kecuali pada hari ini kembali ditutup di angka atau di atas 4.650, maka kemungkinannya Anda lebih kecil bila gap tersebut akan ditutup. Sehingga jawaban untuk pertanyaan yang pertama, apakah gap hari ini kemungkinan kesalahan ditutup? Jawabannya adalah iya. Kemungkinan untuk pergerakan harga saham PBLI menutup gap tersebut atau kembali 4.500 dalam jangka waktu yang dekat lebih besar kemungkinannya dibandingkan dengan atau apabila gap tersebut tidak ditutup. Pertanyaannya sekarang sampai berapa apabila gap tersebut ditutup? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan indikator MACD dan RSI. Alias waktu pergerakan harga saham itu membentuk pola low yang baru, tetapi indikator MACD dan RSI-nya justru membentuk higher low, sama diandalkan bahwa potensi untuk kelanjutan tren penurunan itu lebih kecil. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang kedua, kemungkinan saham PBLI lebih kecil untuk membentuk low atau di bawah harga 4.000 misalnya. Kesimpulannya, berbicara yang pendek atau ulang dari 3 bulan, masih ada kemungkinan besar ya untuk saham PBLI untuk menutup gap yang terbentuk pada hari ini. Tapi kemungkinannya lebih kecil untuk PBLI melanjutkan tren penurunannya bawah harga 4.000 misalnya. Sebagai petunjuk support dan resisten menggunakan Fibonacci untuk daily ya. Fibonacci resisten pertama itu berada di angka 4.850, sedangkan support pertamanya itu di angka 4.284. Dalam seminggu terakhir, investor asing itu masih net sell 1,24 triliun rupiah dengan top main buyer-nya itu yakni UBS Sekuritas Indonesia dan JLSA, sedangkan top sell-nya itu dilakukan oleh Macquarie dan JP Morgan Sekuritas Indonesia. Dan kalau diperhatikan volume net sell dari dua broker ini, Macquarie dan JP Morgan Sekuritas Indonesia mengalahkan setidaknya top 6 broker dari net buy-nya. Dan kalau diperhatikan broker dari JP Morgan ini, volume net sell-nya itu lebih besar pada hari ini dibandingkan dengan net sell pada sejajar insight mengenai emiten bakal Indonesia dengan oleh saham PBLI untuk kinerja 5 bulan pertama tahun 2024. Semoga insight ini bermanfaat bagi kita semua. Bye.